orang-orang yang sebelum agama itu macam-macam pendapatnya. Ada yang menggunakan nalar dan pikiran secara teoritis, ada yang macam-macam lah, sehingga pada garis besarnya ada 3 sampai pendapat yang besar mengenai 3 pandangan ya, tentang bagaimana kelanjutan orang yang disebut mati itu. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada hari kiamat, yaitu hari orang dibangkitkan kembali dari alam kubur, itu mereka mengatakan bahwa mati itu artinya ya sudah habis riwayat ini, sudah ibarat wayang masuk kotak, sudah habis, cerita tamat. Berarti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan sama saja. Kalau sudah mati ya sudah, wassalam, tidak ada lagi, sudah kelanjutan. Ini orang yang tidak beriman. Jadi omong kosong itu. Katanya besok akan dikumpulkan lagi tulang belulang dan sebagainya, akan dibangkitkan, akan dihisap, terus nanti ada orang dibalas kebaikan, ada yang kejahatan dibalas dengan siksa. Itu nonsen semua. Jadi menurut pandangan yang pertama ini, pandangan orang yang ateis, pandangan orang yang Freidenker, pandangan orang yang tidak percaya kepada agama, bahwa mati itu sudah akhir dari segala-galanya dan tidak ada gevolg atau kelanjutan dari hidup ini, tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi pandangan yang mengatakan bahwa mati dalam arti selama kita berada di kuburan, itu kita tidak mengalami apa-apa. Mati ya sudah, habis. Jadi selama di kuburan kita juga tidak merasa senang, tapi juga tidak merasa susah. Kita tidak diberi pahala, juga tidak diberi siksa. Jadi kita mati, ya sudah, ini merupakan istirahat, gitulah katakan ya, ngasuh. Ya, ini merupakan apa itu namanya? Kosong. Jadi orang mati itu ya tidak ada apa-apa. Kalau ada bilang siksa kubur, nikmat kubur, itu nggak benar, itu nggak benar katanya. Tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya besok dibangkitkan. Nah ini percaya ini kepada hari kiamat. Jadi orang itu nanti kalau sudah saatnya hari kiamat, itu semua yang ada di kuburan itu baru dikumpulkan lagi, ya, tulang-tulang itu, tapi ini ada Qur'annya ini, ya. Terus dibangkitkan lagi. Nah, baru di sana nanti di hari sesudah bangkitnya itu baru ada perhitungan. Mana yang baik, ya diberi surga. Jadi selama melintasi ini alam kubur ini tidak ada apa-apa, kosong. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa badan manusia ini menjadi yang dua, satu roh, satu badan jasmani atau badan fisik.
Nah ini katanya pendapat pandangan yang ketiga, kalau orang itu mati, yang mati itu ini, yang badan jasmani ini yang mati. Tapi kalau roh tetap hidup, tidak mati, tetap hidup, tidak lenyap karena mati, tetap. Nah, kemudian di dalam kubur ini nanti ada yang namanya siksa atau pahala. Nah, yang disiksa itu ini, yang rohnya ini. Badan sudah tidak. Ini pandangan yang ketiga. Ada itu siksaan, ada itu kenikmatan kubur, tapi yang nikmat dan disiksa itu hanya roh. Roh tok, badan tidak. Badan sudah jadi abu, sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini pandangan yang ketiga. Jadi semua pengalaman-pengalaman di kuburan itu yang disebut alam barzakh. Barzakh itu ejaannya ya. Barzakh, Z, Zai, Kho, harus ngorok. Nek moco ngorok. Barzakh, nah, harus begitu supaya kelihatan Kho. Nggak boleh barzah. Kalau barzah itu hak. Nah, ini hanya sekedar ya. Barzakh itu artinya alam pemisah. Jadi ada dua alam, yang di tengah ini namanya barzakh. Alam bumi sekarang ini dunia, lalu nanti di sana, di seberang sana itu alam akhirat. Nah, antara akhirat dan dunia ini namanya barzakh, yaitu selama di kuburan itu namanya barzakh. Jadi alam antara gitulah ya, alam antara, alam dunia, alam antara, lalu alam akhirat. Sebenarnya dunia itu artinya dunia itu yang terdekat. Kata-kata dunia itu terdekat. Akhirat itu terakhir. Itu sebenarnya memang bahasa yang dinamakan dunia ya, yang terdekat yang ada pada di muka hidung kita ini ya. Lalu akhirat kehidupan yang terakhir. Jadi dengan menyebut akhirat itu artinya orang itu percaya bahwa hidup ini masih bersambung, yaitu melewati hidup dunia ini dunia, lalu hidup sesudah mati yang disebut barzakh, alam barzakh, lalu nanti dibangkitkan lagi yang namanya akhirat. Jadi ini perjalanan manusia ini tiga ini, mau tidak mau ya, percaya atau tidak percaya, semua manusia tanpa kecuali akan melalui ini, melalui kelanjutan perjalanan hidup. Nah ini pendapat yang ketiga, selama kita di barzakh alam ini, alam kubur ini yang disiksa atau yang enak dan tidak enak itu cuma roh toh, badan tidak. Ini pendapat yang ketiga. Lalu pendapat yang berdasar atas ayat-ayat dan hadis ya. Ini yang justru yang keempat. Sebenarnya orang harus lebih dulu menjawab pertanyaan, yaitu yang dinamakan atau yang diartikan mati itu apa? Jadi pengertian mati itu apa?
Nah, ini saya kemukakan jawaban yang keempat, pandangan yang keempat, bahwa mati itu sebenarnya perubahan kondisi, titik. Itu mati. Perubahan kondisi. Itu mati. Bagaimana kondisi? Ya, begini, bahwa roh itu tidak mati, tetap kekal. Betul. Jadi, katakanlah ini badan jasmani, ini roh, katakanlah menempel atau masih hubungan. Kalau ini sudah berpisah, ini roh ini masih tetap utuh seperti tadinya. Ketika menempel tadi itu sama. Dan ini roh ini artinya memang tersiksa atau mendapat kesenangan roh ini. Lalu badan jasmaninya bagaimana? Nah, ini perlu harus diterangkan dulu. Apa hubungannya roh dan badan jasmani kita ini, apa hubungannya? Apakah menjadi satu, tidak terpisah? Atau bagaimana? Nah, jawabnya menurut pandangan yang keempat ini, badan jasmani ini tidak lebih tidak kurang hanyalah merupakan alat-alat mati yang digunakan dan dikemudikan oleh roh. Jadi kalau kita mau memukul, roh ini mau memukul, maka dia menggunakan tangan. Jadi tangan ini alat pemukul dari roh, digunakan. Jadi seperti saya mau ngerem, remnya saya injak, berhenti kendaraan ini. Tapi yang ngerem itu saya, yang nunggang yang pengendaranya ini. Juga roh itu yang menggunakan, kalau umpamanya jalan ya dengan kaki. Jadi kaki ini sarana alat yang dipakai oleh roh itu. Juga telinga, mata, dan sebagainya. Tapi ada satu keistimewaan yang harus dicatat, bahwa roh itu kadang-kadang bisa mengetahui sesuatu tanpa menggunakan organ ini. Jadi tanpa panca indera dia bisa menjangkau, mengetahui, dan mengalami. Seperti perasaan gembira. Itu menggunakan apa gembira itu? Sedih. Dia nangis ya. Nah, ada orang nggak nangis tapi susah ya. Perasaan susah, perasaan gembira, perasaan puas, perasaan ini apa ya? Itu ya roh. Lalu alatnya apa? Pakai alat apa? Nah ini, jadi kadang-kadang roh itu bisa berperan tanpa menggunakan fisiknya lagi. Jadi di sini ada dua, ya, ada dua. Roh ini bisa berdiri sendiri. Dia bisa merasa, bisa tahu, bisa merasa senang, merasa sakit, ya, tanpa alat, tanpa anggota badan. Lalu yang kedua, melewati badan, ya, mau makan, mau mengambil, itu dengan tangan. Nah, yang namanya mati itu justru si roh ini sudah tidak lagi bisa menggerakkan dan menggunakan alat yang berupa anggota tubuh manusia ini.
Jadi untuk jelasnya, dengan cara yang gampang aja, seperti orang lumpuh, ya, tangannya ini lumpuh. Apa itu lumpuh? Cimpi apa? Lumpuh ya. Saya ingin menggerakkan, tapi sudah tidak bisa sudah. Kita gerakkan tidak bisa ini, sudah lumpuh. Nah, mati itu lumpuh total. Jadi seluruh badan ini sudah tidak bisa lagi digerakkan oleh roh. Roh itu tahu badannya ini ada, tapi dia sudah tidak mampu menggerakkan. Persis orang lumpuh total. Jadi orang kalau sudah lumpuh total itu bagaimana? Ini sudah tidak bisa digerakkan. Malah mata tidak bisa melek sudah, umpamanya. Tapi masih ada kesadaran, itu ada. Nah itu sudah tidak lagi menjalankan keinginan dan perintah roh. Itu namanya mati. Kemudian ini satu. Jadi roh ini sudah tidak bisa menggunakan, lumpuh sudah. Yang kedua, dalam pada itu ini tetap merasa, tetap sadar, tetap berpikir, tetap merasa senang, tetap merasa susah tanpa menggunakan alat ini. Nah inilah di alam barzakh. Jadi orang di alam barzakh itu tersiksa, senang, susah, dialami terus karena ini tetap fungsinya, tetap dia itu tidak mati, tidak berubah ini. Cuma dia tidak bisa menggunakan lagi alat yang namanya badan jasmani. Cuma itu saja. Nah inilah menurut penilaian ya, menurut pandangan yang keempat, bahwa nanti roh ini suatu waktu dikembalikan lagi kepada badan jasmaninya, artinya bisa berfungsi lagi, itu bisa saja itu terjadi. Yaitu umpamanya ketika pertama kali orang ditanam di kubur, itu badan jasmaninya itu digunakan lagi. Jadi ini nanti saya kemukakan hadis-hadisnya, bagaimana begitu orang dikubur, terus malaikat yang dua itu ya, yang namanya apa itu, Munkar dan Nakir ya, itu bahasa Arab itu. Mungkarun dan Nakirun. Cuma sudah kadung lidahan ya, Mungkar Nakir. Mungkar Nakir. Malah nek cara Madura Nakeron. Nah, itu tuh Mungkar Nakeron. Nah, ya sudahlah, terserah itu. Nah, itu ditanya sehingga orang ini kembali bisa digunakan. Jadi nyawa roh itu menggunakan lagi. Ya melek, ya duduk, ya anu. Jadi mau dipukul ya badannya dipukul waktu itu. Ya, ketakutan itu ya, sambil begini-begini. Sampai ada orang yang menggali kuburan itu melihat, padahal itu ditidurkan. Tulangnya itu begini. Kaki apa ini? Jadi tulang itu sudah tulang tok, sudah tidak ada dagingnya itu, sudah lama itu. Begini, pakai peok kabeh, pesok gitu loh, seperti mobil tabrak. Ya, tapi linggung. Gitu. Padahal ini dulu waktu dibaringkan itu kan dibungkus dan apa itu dibujung. Gitu. Itu ada. Jadi ini bahwa roh itu dikembalikan lagi itu tidak barang yang berat, itu barang yang paling gampang itu buat Tuhan loh ya. Apalagi itu sedang besok itu sudah tulang belulang, sudah hancur jadi tanah, sudah tidak ada wujudnya lah. Tuhan masih bisa mengumpulkan lagi kembali utuh seperti kita waktu masih di sini, kembali lagi. Ini saya kira sudah buat kita sudah jadi
keraguan lagi, ya. Kalau Tuhan itu mampu dan kuasa membuat sesuatu yang namanya manusia dari tiada menjadi ada, gitu. Sama sekali kita tiada asalnya, lalu ada. Sekarang kita mati, artinya kita kan sudah pernah ada, gitu. Pernah ada, cuma sekarang tidak ada karena sudah jadi tanah, kan gitu. Dikembalikan lagi, ya tentunya lebih gampang dong menurut logika, lebih gampang. Dari tiada ke ada itu bisa. Apalagi arloji cuma rusak gitu kan, ngetuk nomane, lebih iso masalah gak enek blat saya bisa bikin. Ini sudah saya kira ini soal iman di sini. Jadi dengan ini berarti mati itu menurut pengertian agama adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu ruang ke ruang lain. Jadi sebenarnya bahasa yang dipakai oleh Nabi itu kata-katanya itu begini: innama khuliqtum lil abad walakin tantaqiluna min darin ila dar. Innama khuliqtum lil abad, sebenarnya kamu itu diciptakan Tuhan untuk kekal. Kamu itu kekal abadi. Manusia ini kita harus bersyukur, ya. Kita tidak akan lenyap. Kita tidak akan jadi abu lalu sudah habis cerita, tidak ada kelanjutan, enggak. Atau nitis katanya lagi, ya, nitis kembali lagi, enggak. Kita ini tidak bakal sirna, kita tidak bakal lenyap. Menurut Nabi ini loh, sesungguhnya kamu diciptakan adalah lil abad, untuk abadi. Walakinnakum, tetapi kamu tantakilun, berpindah-pindah, min darin, dari satu ruang ila darin ke ruangan lain. Nah, ini perpindahan inilah yang kita sebut mati. Jadi kalau kita waktu di perut, ya di perut itu, kita hidup 9 bulan apa berapa gitu, lalu kita mau pindah, ya, pindah ke bumi ini. Loh, ini kalau saya jadi penduduk kandungan di dalam perut, saya mengatakan, aduh mati, ini mati. Tapi sebenarnya mati itu lahir. Kita yang di sini mengatakan lahir, iya tak? Tapi orang yang ada di dalam perut mati dia. Paham bisa maksud saya? Juga begitu. Nanti kalau kita itu nanti masuk kuburan, kita bilang mati kamu. Tapi katanya yang di kuburan lahir kamu. Alhamdulillah. Parah. Disambut nanti. Kalau kita orang baik-baik, ya, disambut oleh keluarga kita. Loh, sungguhnya tak ada ini. Kalau kayak saiki kan, itu betul itu. Itu saya mengatakan ini karena Nabi. Sebab hal-hal yang gaib itu. Nah, disinilah perlunya Nabi. Kenapa manusia kok pakai Nabi segala jangan? Apa manusia ini tidak mampu dengan otaknya? Loh, kalau cuma untuk bikin rokok, bikin pabrik, bikin mobil cukup. Tapi untuk memecahkan teka-teki hidup, untuk menjangkau alam-alam yang serba misterius, juga alam-alam yang disebut alam gaib, lalu yang namanya kelanjutan hidup ini terus bagaimana, kemana. Kalau cuma ngendelno ini saja, itu sebabnya Tuhan menumpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dengan mengirim utusan yang namanya Rasul atau Nabi itu. Untuk memberikan petunjuk. Nah, sekarang saudara percaya apa enggak ini utusan Tuhan? Percaya, ya sudah. Itu namanya orang iman. Enggak percaya, ya sudah, enggak apa-apa enggak itu. Tapi sama saja efeknya ini. Resultatnya sama, hasilnya sama.
Percaya atau tidak percaya sama. Sama apa? Sama-sama akan mengalami. Nanti kalau mati, yang tidak percaya, ya apa kamu? Ini loh, mungkar nakeron itu. Yang katanya anak-anak pondok nakeron yang kamu dulu ejek itu loh. Ini nakeron. Nah, ini orang yang tidak percaya, pasti ketemu nakeron itu. Jadi percaya tidak percaya hasilnya sama gitu loh. Nah sudah. Neraka percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya mesti mengalami. Sama saja. Podo-podo percaya tidak percaya ya mesti mesti ya lebih baik percaya aja lah. Ini lebih selamat ini. Nah inilah bedanya mukmin dan tidak mukmin. Ya. Jadi sekali lagi, mati dalam bahasa agama itu sebenarnya pengertian mati adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena itu apabila ada orang mengatakan saya mimpi ketemu ayah atau ketemu teman saya yang sudah mati, yang kita lihat di dalam mimpi itu persis rupanya, malah pakai bajunya yang dulu beli bersama saya itu, ini anunya itu masih ada itu, andeng-andengnya itu ya ada, persis sudah plek rupanya. Loh, itu timbul pertanyaan, itu apa itu? Plek. Kalau kita katakan fisik, terang bukan itu, bukan badan itu, ya. Dalam mimpi kok. Tapi kalau dikatakan roh, loh, tapi tangannya ya itu persis. Malah aku sih tato, ini rodok bengkong siti umpamanya itu ya, persis kok, persis barengannya kok. Kulitnya ya seperti kulitnya waktu hidup itu. Nah, inilah yang di dalam bahasanya orang-orang itu disebut alam misal, alam misal. Alam misal itu alam antara alam roh dan alam badan. Lebih tipis dari fisik badan, lebih tebal dari roh. Roh itu tidak kelihatan, ya, sama sekali tidak punya wujud jegrek. Fisik itu harusnya punya bentuk. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang yang dikatoni melek itu ada itu. Ada ini pengalaman ya. Perkara sampean percaya tidak percaya terserah. Tapi yang mengalami itu pernah mengalami betul. Jadi orangnya sudah mati terus ujuk-ujuk ada ayahnya itu kelihatan buka lemari apa ini, malah kakak saya itu, kakak saya Abdullah Siddiq itu, ini putranya 2 orang yang lihat ayahnya ini. Tapi waktu akan dipegang tidak ada, yo hawa lah itu ada. Itu namanya memang bukan badan itu. Tapi kelihatan, bisa terpantul kelihatan, jadi seperti fisik tapi tidak bisa disentuh, dipegang. Nah itu namanya alam misal. Alam misal seperti malaikat yang mengambil bentuk manusia, yang di dalam Quran diterangkan pada waktu ibu ya Maryam itu gadis yang di dalam kamar terus dia itu di tempat ibadah itu didatangi orang ganteng laki yang mundur. Kalau kamu takwa, takut pada Tuhan, menyingkirlah. Aku bukan orang, pokoknya saya ini orang baik-baik. Loh enggak, saya ini malaikat.